Bismillahirrahmanirrahim. Bingung anjir mau ngomong apa. Diem-diem baik. Buat ini aja kali ya. Apa? Sekedar ngasih tahu aja. Kalau gua itu beli motor ini tuh sekitaran nggak nyampe 5 juta sih. Beli motor ini, motor Yamaha Bison ya, bekas, cuman ya nggak apa-apa lah, murah. Yang penting gue bisa punya motor yang naked 150 cc ya, buat jalan jauh aja gitu, enak. Motornya juga nggak malu-maluin juga pas lagi beli sih. Keadaannya ya masih bagus, masih ya oke lah dipandang. Nggak, body masih enak dilihat gitu, masih pada bagus, masih pada grass. Cuman yang bikin jadi masalah tuh ya di mesin sih. Ya emang orangnya tuh bilang mesinnya halus, tapi pas udah motor nyampe di rumah ya kayak gitu, rantai ketingnya kena ya. Terus motor ini juga waktu itu pernah gue bawa kerja sekitar udah 3 hari. Terus kalau nggak salah itu pulangnya motor ini mogok. Gue pikir apa ya, kehabisan bensin atau apalah, tapi di sini di indikatornya masih ada 3 waktu itu. Gue cek di tangkinya langsung juga masih banyak. Tiba-tiba tuh mati aja ya, nggak tahu kenapa ya kan. Di starter nggak mau, di sela juga nggak mau ya. Mau nggak mau kan harus dorong, takut kenapa-napa kan. Terus pas lagi udah dibawa ke bengkel besoknya, gak taunya motor ini kehabisan oli. Astagfirullah, udah 3 hari bawa jalan dalam keadaan gak ada oli. Untung aja ini seher gak rusak gitu. Coba kalau rusak, ya Allah, duit lagi, parah kan. Tapi alhamdulillah udah diganti, sekarang udah enak-enak aja. Tinggal nabung aja lah buat beli rantai keteng. Rantai keteng kan bagi gue itu mahal sih. Kalau motor Bison ini nggak tahu berapa, tapi ya pasti nggak murah gitu, pasti mahal. Walaupun 150 juga ini mahal, karena gue lagi nganggur sekarang, belum kerja. Gue habis dikeluarin kerja gitu, jadi nggak ada pemasukan ya. Mau nggak mau ya ntar lah, paling lain waktu gue beli rantai keteng. Tapi gue beli motor ini ya enak aja sih. Walaupun gue udah tahu kerusakannya waktu itu di keteng sama ganti oli. Terus apa lagi ya, oh iya, ini juga stangnya juga agak bengkok nih, bengkok ke kanan dikit. Cuman ya nggak apa-apa lah, masih ya nggak terlalu bengkok banget sih, masih dilihat dari jauh sih masih lurus, enak. Cuman kalau buat dibawa jauh, ini kalau motor dibawa jauh, kalau nggak dibawa lama dalam perjalanan itu, wah, ini kan stangnya bengkok ya, terasa pegelnya di bagian kiri, di kopling nih, pegel lengan kiri nih, parah pegelnya. Cuman kalau dibawa nyantai ya enggak pegel. Cuman ya gimana ya, mau dibetulin juga pasti mahal. Aduh, ya itu sih kerusakan yang ketiga. Tadi kan kedua oli keteng, yang ini yang ketiga stangnya bengkok. Terus apa lagi ya, oh iya, terus pas lagi beli juga
lampu-lampunya tuh pada mati, lampu sen, lampu sorotnya, lampu depan pada mati, sen depan belakang juga pada rusak. Aduh, ya wajar sih, beli juga gak mahal gitu, murah, bekas juga, ya apa adanya aja gitu. Memang udah keadaannya begini, ya udah. Pas lagi ini motor udah nyampe rumah, langsung gue betulin semua ini. Seharian begadang demi ya gue betulin semua ini, sen, lampu lain, lampu rem juga, kelistrikannya gue betulin semua, klakson lah, starter. Ini banyak ya, cuman ya hal wajar sih kalau gue beli bukan sekitaran ya, emang waktu itu dia ngejual di Facebook, ngejualnya 4.500.000, 4.500.000. Dia bilangnya net, nggak mau ditawar, nggak mau nego, nggak mau ditawar ya kan, nggak mau dinego ya. Itu juga gue belinya di rumahnya, ya ngobrol-ngobrol aja gitu, sekedar ya dikit-dikit lah, ajak ini ya kan, tawar menawar gitu. Akhirnya dia mau, nyampe mentok gue tawar ke 4 juta, dia langsung. Astagfirullahaladzim, gak ngeliat lagi. Waduh, akhirnya dealnya 4 juta. Udah langsung tanpa basa-basi, motor ini gue bawa pulang, dan dipakainya juga enak, gak ada kendala kalau lagi jalan. Cuman waktu itu memang motornya sih jarang dipakai nih, sampai ban aja kempes. Waktu gue bawa pulang, gue ngisi angin dulu depan belakang. Terus habis itu ini motor juga, gue sebelum beli motor ini gue punya motor Jupiter MX ya, motor new Jupiter MX yang generasi barunya, bukan yang MX-ing, new Jupiter MX. Itu gue ngerasain motor itu bensin kerasanya tuh wah, mau diisi Pertamax atau Pertalite maupun Pertamax turbo juga boros motornya. Ya Allah, nggak kuat gue mikirnya beli motor ini juga takutnya ngelebihin lagi borosnya. Ternyata di luar ekspektasi ya kan. Motor ini jauh lebih irit dari Jupiter MX punya gue yang dulu tuh. Motor ini per kilometernya kalau nggak salah ini gue trim ya. Gue waktu itu beli Pertalite, emang motor ini tuh harus Pertalite ya. Gue belum pernah sih nyoba Pertamax, cuman ya gue nyoba Pertalite tuh emang wah irit sih, motornya emang irit gitu. Dia tembus sampai 46 km per liter. Itu seliternya 46 km. Itu udah gua reset trim ya kan. Itu gua ngetesnya pas lagi keadaan bensin gua habisin semua. Gua ngambil dari ini yang di apa ya, selang apa yang dari karburator, gue copot selangnya. Terus gue udah ngambil juga di bensin cadangannya yang di mode race. Bensin cadangannya kan seliter lebih tuh, gue habisin semua sampai motor nggak bisa starter. Terus gue isi seliter ya kan, gue tes sampai habis, sampai bener-bener mogok nih motor. Ya tembus 46 km. Tapi sayangnya gue nggak bisa ngebuktiin ya. Waktu itu cuman ngetes iseng, kirain bakal cuma berapa ya, cuma 30 lah atau 35 atau berapa gitu. Gue pikir ya segitulah, ya wajar kan, karena ini bebannya banyak gitu. Bebannya banyak, apa aja yang dibawa tuh serba gede. Dari sok depan aja gede ya, ban depan belakang udah diganti juga yang ukuran lebih gede dari standarnya.
gue suka sih gitu, cuman ya terlalu banyak beban, tapi nggak nyangka aja bisa tembus sampai 46 km. Gue mau ngereset apa ya, mau ngereset trimnya, cuman gue mau ngebuktiin aja ke kalian, cuman ya gimana, repot lagi kan nguras bensinnya. Dia kan kalau mau ngetes bener-bener real gitu harus dia dikosongin tangkinya, terus dites seliternya tuh berapa kilometer harus habis juga kayak gitu. Cuman gue lagi, ya waktu itu lagi males aja sih. Nah gue kagak gue rekam. Sebenarnya motor enak sih, banyak orang bilang Bison tuh bikin pegel, bikin apa ya, capek lah, motornya kegedean, terus motornya juga nggak ada larinya. Ya gimana ya, gue bukannya ngebanggain motor gue sendiri atau ngebanggain dari produk Yamaha, tapi gue jujur ini motor dari kecil gue kepengen banget nih beli. Akhirnya ya, alhamdulillah kesampaian sekarang. Aduh nih kamera ya, aduh goyang-goyang mulu. Akhirnya gue udah kesampaian. Ya walaupun nggak beli baru sih ya kan, tapi nggak apa-apa, yang penting kesampaian gitu. Ya gue bersyukur aja gitu, udah walaupun emang kenyataannya begitu. Cuman bagi gue, menurut gue nih enak-enak aja, nyaman ya nyaman gitu. Terus pegel bagi gue, menurut gue ya, gue kan memang masih muda gitu, belum tua. Menurut gue pegel mah enggak, cuman yang gue bilang tadi, ini kan stangnya agak miring ya, miring ke kanan dikit. Jadi kalau dibawa jauh, buat perjalanan jauh gitu, maksudnya dia pegel di sebelah kopling, bagian lengan kanan pegel. Kalau misalkan jalanan tuh lurus terus gitu, pegel. Cuman kalau misalkan kayak buat jalan nyantai, enak nih motor asli, bukan ngebanggain. Gue kalau ngerasain motor yang lain juga enak-enak aja gitu. Ya tergantung cara orang makainya sih, tergantung ya, itu sih menurut orang kan beda-beda ya. Semua orang punya rasa kenyamanan sendiri-sendiri gitu. Tapi kalau gue ya motor apa aja yang gue pakai sih enak-enak aja, selagi itu nggak apa ya, maksudnya yang nggak bikin pegel gitu, enak-enak aja. Kalau yang bikin pegel sih menurut gue bikin pegel itu Honda apa ya, motor Honda sih yang pernah gue bawa. Honda Beat, Honda PCX, PCX enggak, Honda Vario itu sama Honda Scoopy. Itu menurut gue ya gimana ya, kalau buat jalan jauh pegel asli. Tapi kalau buat harian kayak jalan biasa aja nyantai gitu enak. Nah kalau buat jalan jauh tuh wah, rasa cok, itu pantat udah kayak datar gitu. Pantat lu duduk ya kan, lu boncengan nih sama siapa, sama pasangan lu atau siapa gitu, lu berdua ngerasain anjir, ngerasain dah tuh. Lu bisa kali megang pantat lu tuh bukan bulat lagi, bukan apa ya, bukan berbentuk tapi rata gitu, sama kayak jok lu rata anjir. Ya gimana ya, gue jujur sih, gue bukan ngejelek-jelekin ya, cuman emang menurut gue ya, dari pabrikannya Honda itu, Honda Beat, Honda Vario sama Honda Scoopy itu kurang cocok sih kalau buat di jalan jauh. Dia emang cocoknya ya buat harian, ya kayak mau kemana lah dari rumah berangkat kerja, atau cuma sekedar ke warung atau kemana gitu. Nggak bisa dibuat jalan jauh gitu. Kalau menurut gua, kalau menurut kalian kan ya gua nggak tahu gitu. Kalau emang menurut kalian dibawa jalan jauh enak, ya udah, terus harus ngapain gitu. Ya itu kan emang tergantung dari kalian.
kenyamanan kan ada di masing-masing gitu, gak semuanya bisa disamain. Tapi kalau untuk Honda Beat ya menurut gue itu lebih ke cepet capeknya, cepet pegelnya tuh di bagian pantat. Nah joknya tuh dia kecil, terus gimana ya, keras gitu, keras apalagi di bagian penumpangnya paling belakang. Duh, itu gue pernah diboncengin sama teman gue, kerasa banget sialan sakitnya. Bukan sakit ya, pegel, tapi kalau lama kelamaan sakit gitu, jadi nggak betah duduk gue. Kalau untuk motor Yamaha ini sekali lagi gue bukan menjelek-jelekan ya, untuk Yamaha gue ngasih tahu aja gitu. Untuk Yamaha itu ya menurut gue sih joknya tuh kayak empuk, shocknya juga, suspensinya tuh waduh main gitu. Cuman ya ada kekurangan dari itu, dia saking enaknya, saking apa ya, saking empuknya, jadi shocknya itu shock belakang. Biasanya sih rata-rata Honda Yamaha lagi ada motor Yamaha gitu, itu rata-rata apa ya, suka mentok gitu kalau saking mainnya. Apalagi nih Mio nih Mio, cuman ini shocknya udah diganti tuh. Kalau buat motor, apalagi motor Jupiter MX punya gua itu mah parah banget. Boncengan berdua aja kalau lewatin polisi tidur, waduh itu naik turun itu motor, shocknya bener-bener main. Enak sih, cuman ya berlebihan gitu. Jadi kalau di apa ya, kalau dibuat harian ya gue nggak tahu sih ya. Semua motor kan emang ada kekurangan dan kelebihan. Kalau motor Honda dia menurut gua pribadi nih, tolong jangan disamakan sama yang lain gitu. Ini menurut gua pribadi doang, bukan menjelek-jelekan juga. Kalau menurut gua motor Honda itu ada kelebihan dan kekurangan. Nah kelebihannya dia emang motor-motor Honda itu mesinnya tuh bagus ya, mesinnya bagus, terus dia nggak boros gitu menurut gua, nggak boros. Tapi kekurangannya ya itu kenyamanannya agak kurang. Kalau motor-motor zaman sekarang kenyamanannya tuh nggak tahu kenapa kok dikurangin gitu. Shocknya semua dikokohin, sampai jok aja dibikin ya keras gitu. Nggak tahu itu tujuannya apa. Produk Honda mungkin buat keawetan atau apa gitu ya kan. Tapi kalau untuk Yamaha dia emang untuk segi kenyamanan emang oke. Cuman dia itu motornya apa ya, semua motor tuh nggak ada yang dibilang irit loh. Jujur nih, kalau misalkan motor gua yang ini Yamaha ini gua bilang irit ya, untuk gua samain aja sama motor MX gua gitu, bukan samain sama Honda atau apa. Gua samain sama Yamaha. Ini motor ini emang kalau bagi kelas Yamaha emang irit gitu. Tapi kalau yang lain kan pasti ada lagi yang lebih irit, ada pasti. Honda Mega Pro itu seliternya aja bisa 60 km, 61 atau berapa, 60, iya pokoknya ya sekitar 60-an itu per liter. Itu irit banget tuh, parah itu iritnya. Cuman kan gue kan membandingkan sesama Yamaha. Motor gue ini kalau misalkan dibandingkan sama MX gue ya jelas ya lebih, menurut gue nih lebih iritan ini ketimbang MX gue. Gue nggak tahu itu MX gue seliternya berapa, kerasa banget borosnya sialan. Gua itu ngisi seliter dari motor mogok, motor MX tuh ngisi seliter pertalite. Dari keadaan motornya udah nggak bisa nyala, terus gue isi pertalite, gue tes pakai kilometer juga gitu ya. Itu sekitaran 25-an itu
per liter. Gila ya, kok boros banget gitu. Padahal pemakaian gue ya nyantai gitu, nggak kebut-kebutan, ya biasa aja gitu. Cuman ya emang motor itu juga gue belinya bekas juga sih. Ya ada kendala juga itu motor di mesinnya, sehernya kan baret. Ya mungkin karena itu kali ya, karena sehernya baret, jadi ya boros. Jadi boros bensin mungkin. Motornya kan ngebul itu. Kemana ya? Gue ngobrol sendiri, gue ngomong sendiri. Kok ngobrol sih? Ngobrol siapa coba? Gue ngomong sendiri, jadi bingung gue arah balik nih. Ini bener nggak ya? Gue udah lama sih nggak lewat sini. Bener nggak sih? Ini bisa nggak sih? Oh bisa ya? Ih, cewek cakep weh. Aduh, gue ngeri jatuh doang nih kamera. Subscribe ya guys, nggak usah di like, nggak usah di komen dah. Ya, subscribe aja udah, tonton dah sampai habis. Apa butuh duit nih. Balik enak kali ya. Oke, jalan. Kok klakson gue jadi kecil sih suaranya? Ini kayaknya ada yang copot nih kabelnya nih. Periksa dulu kali ya. Oh iya, buat kalian yang baru nonton channel ini, emang gue baru buat channel sih, ya kan, pengen jadi YouTuber aja. Kalian pengen nanya-nanya gitu, recommended aksesoris motor gitu, kayak misalkan pengen modif apa ya, dibikin keren lah, dibikin canggih atau apalah gitu. Silakan komen aja di bawah sini ya, komen. Ntar gua kasih tahu recommendednya apa aja, alat-alatnya gitu. Sebenarnya sih pengen gue modif-modif juga gitu kayak orang-orang, pengen motor gue canggih gitu, nggak kayak kelihatan jadul. Cuman ya apa, mana ya ngejelasinnya, kan gue nggak punya duit gitu. Ilah, ini dari tadi miring mulu sih. Permisi apa? Permisi. Dengar nggak sih? Enggak kan? Permisi ya, kuda. Gue kalau ada biaya juga gue pengen gitu, ada duit ya kan, gue pengen dan modif gitu kayak orang-orang, kayak YouTuber lain gitu, pengen gitu. Cuman yang nggak ada duit ya kan, kerja aja gue dikeluarin. Aduh. Ntar kalau misalkan kalian komen pengen recommended apa nih ya kan, misalkan gue kasih tahu ya, kalian pengen klakson bagus tapi nggak bikin tekor aki, kayak gimana caranya, gimana apanya tuh ngebuatnya, atau belinya di mana atau apa gitu, mereknya apa, komen aja nggak apa-apa, ntar gue balas kok, gue jawab. Terus untuk penerangan, ini penting ya kalau penerangan ya, untuk kalian yang motornya masih menggunakan bohlam itu ya, gue nggak tahu sih wajib apa enggak ya. Menurut gue pribadi sih ya wajib aja gitu, karena ini kan penerangan penting juga bagi kita. Kalau misalkan kita keluar malam mau kemana gitu, terus motor kan
masih menggunakan bohlam kurang terang menurut kalian gitu ya kan, kurang terang, bisa kalian ubah ke jadi LED. Tapi itu kalau kalian mengubah LED itu kalian harus ubah juga kelistrikannya dari arus AC ke arus DC. Itu buat apa tujuannya? Ya buat kalian tuh nantinya ini akinya tuh nggak tekor. Jadi nanti tuh lampu sumber listriknya dari aki gitu, bukan dari sepul gitu. Kalau misalkan dari sepul kan kalian gak ubah kelistrikannya terus asal pasang, itu motor hidup, lampu juga hidup, cuman ya kedap-kedip kalau misalkan kalian gagas. Tapi kalau digas terang, cuman kalau gasnya udah melebihi batas, kayak udah limiter berapa kilometer, misalkan berapa ya, misalkan 70 atau 80, itu lampu langsung mati coy, gak kuat. Karena arus AC itu tinggi loh tegangannya. Nah kalau misalkan arus DC kan itu stabil 12 volt aja gitu, wattnya juga LED kan rendah, gak makan banyak gitu, dayanya pasti awet. Kalau udah diubah arusnya kan enak gitu, kalian nyalain kontak aja kan langsung nyala tuh lampu ya kan, gak usah nyalain mesin lagi, nyalain kontak aja udah nyala. Terus untuk aki juga nggak bakal tekor, itu kan nanti bakal kecas lagi sama kiprok. Terus kalian boleh tanya lagi ya, atau apa gitu, mau modif apa, mau bikin apa gitu, mau dibikin motor irit bisa. Motor irit kayak gimana ya, tapi motor irit tuh yang gue tahu ya, itu karbu itu gue tahu cara nyetingnya, dari karbu vakum sama karbu non vakum. Gue nggak tahu namanya apa ya yang non vakum. Gue tahu cara nyetingnya. Ntar kalau misalkan kalian pengen yang punya motornya karbu gitu, pengen irit, tambah irit lagi, bisa komen gitu. Ntar gua kasih tahu, gue bikin videonya di next video. Udah ya, sampai sini aja ya, capek gue ngomong mulu anjir. Kembali kah tidur, besok lanjut lagi. Oke. Bye.